Kaget kita semuanya. Mas Bagas pun bingung kenapa ibunya seperti itu. Gue sama tim apa lagi? Kenapa ibunya ini ngapain? Ibu kemana? Kabur ya? Itu, Mas, itu Mas. Itu naik taksi, Mas. Ayo. Itu ibu. Ibu. Bu. Ibu Leni. Ibu kenapa ibu, ha? Ibu. Sekarang urusan udah selesai. Bu. Lagi. Kok ibu kayak gitu sih, Bu? Bu. Ini urusan saya. Bu, kok ibu Semua kayak udah gitu, ada, Bu? ini apaan lagi? Udah. Bu. Udah. Kaget dong kita semuanya. Kenapa kok tiba-tiba berubah seperti itu Ibu Leni? Kenapa dia malah ngusir kita semuanya? Bu istighfar, Bu istighfar. Bu, kenapa Ini kok kan ibu anak jahat ibu, sih yang ibu mana, udah Bu? ketemu sama anaknya terus kenapa Hah? ibu? Bu. Ibu kenapa ibu? Bu, Kenapa? Bu. Ibu ada masalah apa? Mas, Ibu ada masalah apa ibu? Ibu sabut. Tolong kasih tahu ke kita ibu ada masalah apa ini? Coba mobil dong, mobil. Mbak tapi nggak ngomong sesuatu bener Mbak. Saya cuma minta maaf sama ibu, Mas. Itu tasnya ya. Tapi Mbak nggak apa-apa ini. Kaget banget kepala saya. Saya juga kaget. Kenapa coba? Ibu kayak gitu coba. Yang saya bingung, Mas. Kok dia ngambil rambutnya Nur? Hah? Itu Dia ngambil rambut. apa itu? Ya makanya itu saya juga bingung. Ayo Mas kita naik dulu. Mas mau ikut sekalian aja. Nanti biar mobilnya Mas nyusul aja nanti ya. Yuk langsung naik aja. Ayo Pak, cepet Pak. Ini udah ketinggalan jauh soalnya. Iya Mas, di mana Mas? Nggak, semoga dia kejebak lampu merah tadi di depan. Kenapa dia tiba-tiba kok benci banget sama Nur dan tiba-tiba dia pergi ninggalin kita semuanya? Kenapa ini? Enggak, dia tadi seneng banget loh ketemu Mas Bagas, ketemu Mbak Nur juga kan. Ini kan seakan-akan seorang ibu yang sayang banget sama anaknya. Tiba-tiba kok berubah begitu. Ya kita pun diusir loh. Saya juga bilang, saya kan juga udah seneng Mas lihat ibu udah bisa kalau istri saya kan. Tapi kok tiba-tiba Ini pasti ada sesuatu yang aneh kalau kayak gini. pasti Pak, pasti. Ibu Leni ini naik taksi menuju ke suatu tempat. Masuk ke perkampungan, masuk gang lagi. Nah, pas kita ikutin, dia berhenti di suatu tempat. Terus sekarang Udah mulai kemana melan. lagi tuh mama saya Mas? Sebentar. Oh, masuk ke rumah itu. Nah, Biasanya itu kejar Mas. sebentar. Jangan dulu Mas, jangan dulu. Kita nggak tahu dia pergi ke rumahnya siapa, ya kan? Kita nggak tahu di tempat apa dan mau ketemu siapa. Kita nggak tahu kan. Mas Bagas tahu tempat ini? Saya juga nggak tahu Mas, makanya tuh saya pengen keluar ini buat Kalau Mbaknya nggak tahu sama sekali tempat ini. Mas, kenapa Mama kesini? Ada saudara mungkin apa di sini Mas? nggak ada Mas, Nggak ada. Udah biarin Mas saya yang keluar ini. Enggak, Sebentar, gini. Mas. Biar tim aja yang ngecek supaya aman. Jadi akhirnya kita ngirim tim untuk mencari tahu kemana perginya Ibu Leni ini. Devi, kan tadi ngelihat ibunya ke sana. Coba tim cross check dulu dong. Itu tempat apa sih? Atau mungkin rumahnya siapa di situ? Ya, coba cari informasi ya. Ntar kabarin kita ya. Buru-buru di situ tim berusaha cari informasi menuju ke tempat yang dituju sama Ibu Leni. Dia menuju ke suatu tempat seperti rumah sederhana, tapi banyak orang yang datang ke sana. Apa ini? Ya, jadi sebenarnya kan ini kan kita nggak tahu sama sekali, ya kan. Tujuannya kita pengen tahu apa yang dilakukan sama ibunya Mas, ya kan. Ya, saya juga Tadi bener waktu di Jamba emang sempet kerasa diambil jelas rambutnya. banget Mas saya lihat. Iya, Aku mbaknya sampai kesakitan. Ternyata rambutnya dicabut sama dia. dicabut sama dia. Itu yang bikin saya tanda tanya, apa coba maksudnya itu? Hah? Pasti akhirnya coba konfirmasi, nggak lama tim balik sama kita. Iya. Gimana, Nan? Gimana? Dari yang gue lihat sih itu kayak rumah orang pintar gitu deh. Segini ya, Mak? Maksudnya? Iya, sejenis.
Kaget kita semua di situ. Ngapain dia ke Enggak, itu serius. Iya, tadi gue nanya beberapa pasien juga emang dia pengen berobat itu sama Kibalong. Ya sama Kibalong. Terus Bu Leni kesana udah tahu belum pastinya untuk apa? Yang gue sih dia langsung masukin kali. Loh kan, Ngapain Mas? Ibu kesana. saya bilang Mas, saya curiga gitu sama ibu saya pasti tuh kenapa dia rambut istri saya diambil tuh. Dia pergi ke sana. Sebenarnya Mas Bagas sama Mbak Nur ini suka ke dukun nggak? Iya, saya nggak pernah, Bang. Mas, sama pernah. sekalipun saya nggak pernah. Sama sekali. Nggak sama sekali nggak pernah, nggak main-main sama yang hal kayak gituan. Karena selama ini, ya sorry banget, Ibu Leni ngerasa bahwa anaknya didukuni. Sumpah Mas, aku nggak pakai kayak gitu. Sedikit pun Mas, saya tuh nggak pernah ngelakuin hal kayak gitu. Malah sekarang saya kaget, kok ibu saya pergi ke tempat gitu coba. Dan ya pokoknya pikiran saya udah jelas, tujuan ibu saya itu buat ngehancurin lo. Akhirnya gue ambil inisiatif, ya gue coba datang ke sana. Gue melakukan penyamaran. Gue pakai jaket, gue pakai topi di situ, supaya gue bisa tahu apa yang terjadi di sana. Yaudah Mas, coba tunggu di sini Mas ya. Saya akan coba masuk ke dalam. Mudah-mudahan aja ya saya bisa tahu ibunya Mas datang ke sana ngapain. Yang penting jangan berpikir negatif dulu. Jangan berprasangka. Ya bagaimanapun juga seorang ibu itu pasti sayang sama anaknya. Mungkin caranya yang mungkin ya kan sedikit berbeda. Ya Mas ya. Oke, Ren, tolong di-handle ya. Saya udah nggak tahu harus bagaimana lagi ngadepin ibu saya. Saya udah berapa kali kasih tahu, nasihatin ibu kalau Nur itu nggak seburuk yang ibu bayangkan. Masalah ibu dengan saya itu nggak akan ada ujungnya sebelum ibu saya menerima kenyataan kalau saya udah besar dan saya udah bisa menentukan hidup saya sendiri. Oke ya, yuk. Jangan sampai ketahuan ya. Ini gue pakai handphone nih. Pas gue menuju ke sana, untungnya orang-orang yang ada di sana nggak curiga. Mbahnya ada Pak ya? Ada? Ada ya? Ada yang lagi tunggu aja lagi ada pasien ini. Oh, lagi pasiennya, iya. Oh iya, oh di situ ya. Bapak juga lagi ngantri juga? Iya ngantri juga saya. Di situ gue berusaha cari celah yang bisa dapetin informasi tentang Ibu Leni ini. Gue berusaha ambil handphone di situ, ya kan? Pas ada celah jendela di situ, handphonenya gue masukin di jendela. Dan di situ gue dengar suaranya Ibu Leni. Ini, Pak, rambutnya. Saya minta anak saya Bagas biar pisah sama Nur. Pokoknya caranya gimana, Pak? Kalau bisa, kasih dia. Astagfirullahaladzim. Ini udah benar-benar keterlaluan. Benar-benar udah nggak punya takut ini. Pokoknya tolong, Pak. Supaya anak saya tuh Bagas kembali lagi sama saya. Seperti semula, Pak. Gue kaget, gue shock di situ. Ya nggak lama kemudian Ibu Leni keluar di tempat paranormal itu. Dia buru-buru keluar dari situ. Mantap. Oh iya Bu, iya. Silakan Pak. Bapak aja bisa ya. Saya mau sakit perut Pak. Oh iya. Pak, tuh Pak. Oke. Itu Ibu udah keluar. Ayo kita langsung itu aja, langsung temuin aja langsung. Ayo. Ayo cepet. Pas dia keluar menuju ke jalan raya, dia ngerasa diikutin, dia berusaha untuk kabur. Bu, ini saya Bu. Bu. Kita berusaha kejar di situ, kita berusaha dapatin dia dan ternyata Ibu. Ibu. Astagfirullahaladzim. Aduh, Ibu. Bawa dulu Mas ke rumah sakit. Coba ini kenapa ini? Lo tau ini? Aduh. Kau tak akan pernah rasa
rasa sakit hatiku. Kenapa Ibu Leni tiba-tiba kejang-kejang? Sakit apa sebenarnya Ibu Leni ini? Bawa ke rumah sakit aja kali ya. Ayo, tim. Coba bawa ke rumah sakit aja ini. Bu, sadar, Bu, tahan, Bu. Mana aja? Tim. Panggil mobil. Tim, panggil mobil. Mana? Ternyata tak satu janjimu terbukti. Namanya anak bagaimanapun juga. Walaupun sudah dimarah-marahin sama ibunya, walaupun sudah dimaki-maki sama ibunya, tapi dia tetap sayang sama ibunya. Mas Bagas menangis. Mbak Nu juga menangis lihat kondisi Ibu Leni. Kita antar mereka ke rumah sakit. Suster. Suster, tolongin suster ini. Ini kejang-kejang suster tadi nggak tahu kenapa ini. Seperti apa ini? Hah? Pas sampai di rumah sakit terdekat, langsung di situ dibantu sama pihak rumah sakit masuk ke dalam ruang ICU dan ditanganin di situ. Jadi Mas nggak tahu sama sekali kalau ibunya seperti ini. Saya baru pertama kali Mas lihat ibu saya seperti itu Mas. Sampai kejang-kejang kayak gitu. Mas kasihan ibu itu. Setiap hari mikirin Mas. Saya juga sama Mas, saya juga mikirin ibu saya terus Mas. Terus kenapa kalau mikirin ibu kenapa nggak datang ke rumah Mas? Ya itu kan karena kelakuan ibu saya sendiri Mas. Kita itu sebagai anak bagaimanapun juga harus berbakti sama orang tua. Ibu ini karena sayang sama Mas, akhirnya dia melenceng jauh banget. Ini saya kasih tahu. Tadi waktu saya ke sana, saya juga kaget apa yang terjadi. Ini, Pak, rambutnya. Saya minta anak saya Bagas biar pisah sama Nur. Dia berusaha untuk menghalalkan segala cara, coba. Pokoknya tolong, Pak. Supaya anak saya tuh Bagas kembali lagi sama saya. Seperti semula, Pak. Dia minta sama seorang... Ini mohon maaf, Mbak. Ya, coba dengerin kata-kata ini. Saya juga miris dengarnya. Nama istrinya Nur Hayati. Pokoknya caranya gimana, Pak? Kalau bisa, kasih dia. Sebegitunya Mas, ibu yang benci sama aku. Aku salah apa selama ini? Padahal saya mencintai si Mas Bagas, Mas. Nggak ada niatan saya untuk jahat sama Mas atau keluarga ibu, nggak ada. Saya tulus mencintai mereka. Selama ini saya menjalankan seperti sebagai seorang istri. Saya dituduh, saya difitnah, saya terima, saya sabar. Gak ada niat saya untuk jahat. Iya Mbak, saya tahu ibu salah. Cuman kan kita nggak tahu ibu ini sakit apa. Kalau ternyata sarafnya terganggu, otaknya terganggu, kita kan nggak bisa nyalahkan dia, Mas. Iya, tapi kenapa harus ke gitu loh, Pak? Ya itu saya nggak tahu, Mas. Mereka nangis di situ, mereka nggak bisa ngomong apa-apa. Tatapannya kosong semuanya. Dan nggak lama kemudian, pihak rumah sakit memanggil Mas Bagas dan juga Mbak Nur. Saudara Bagas, Iya saya. pasien sudah siuman dan ingin bertemu dengan Mbak Bagas. Silakan masuk. Ya, makasih saudara. Ya, Kamu boleh masuk juga atau gimana? Boleh masuk juga. ya silakan. Tolong tapi tenang. Bu kenapa Bu? Ibu ngapain sih pakai acara ke segala? Ha? Ibu mau menghancurin hubungan kita Bu, mau menghancurin rumah tangga kita. Mas. Udah Mbak, diem Mbak. Bu, Bagas ini udah gede loh Bu, 34 tahun. Bagas hidup sama ibu. Udah waktunya Bu buat Bagas, buat membangun rumah tangga kecil Bu. Walaupun ibu gak nerima, ibu harus menerimanya. Kau tak akan pernah rasa. Ibu, Nur sayang sama ibu, sama keluarga ibu. Nur mencintai Mas Bagas. Gak bermaksud untuk memanfaatkan Bu. Tapi apa yang terjadi? Ibu Leni tetap tidak mau merespon permintaan maaf dari
Mbak Nur. Kata satu janji. Sayang sama Ibu denger kan? Nur sayang sama ibu. Kita itu sayang sama ibu. Ku pikir ini hanya mimpi. Ibu Reni cuman memeluk anaknya Bagas, cuman mencintai Bagas, dia ngasih kesempatan Bagas untuk pulang ke rumah berkumpul sama keluarga. Tapi Nur dia sepertinya tidak mau terima. Kamu pulang. Bagas bakalan pulang kalau ibu berubah. Bagas bakalan pulang kalau ibu bisa nerima Nur. Tapi kalau ibu kayak gini terus, buat apa Bagas pulang? Kamu jangan pergi, Bagas. Kamu jangan pergi. Bagas pergi dulu, Bu. Tinggalin ibu. Ingin kau sadari berat hati. Bagas! Bagas! Suster. Suster. Bodohnya aku membuatmu pergi. Dalam hati seorang ibu pasti sayang sama anaknya. Walaupun mungkin jalannya salah, caranya salah, tapi dia sayang sama Bagas. Mungkin inilah yang terjadi. Kita berharap mudah-mudahan Mas Bagas, Mbak Nur, ya, dan juga Ibu Leni ya bisa berkumpul lagi. Tidak ada perselisihan di antara mereka.